Pagi-pagi ke Taman Mini, ajak teman membeli roti. Saya awali pidato hari ini. Kita mulai ke materi. Sebelum dimulai karangan ceritanya, apakah kalian sudah tahu apa nama-nama senjata di Papua Barat? Mari kita simak dulu, apa saja nama-nama senjata Papua Barat. Di sini terdapat busur dan panah sebagai senjata tradisional Papua yang difungsikan untuk berburu hewan seperti babi hutan dan juga untuk berperang. Mata panah untuk berburu terbuat dari bambu, sedangkan untuk perang, mata panah dibuat dari tulang binatang. Selanjutnya ada senjata tradisional Papua Barat. Yang satu ini terbilang cukup unik karena terbuat dari tulang kuskus, hewan khas Papua, dan digunakan oleh suku Bauzi, salah satu suku asli Papua. Biasanya kerap digunakan saat berburu makanan karena hidupnya nomaden. Terakhir ada senjata tradisional Papua Barat, berikutnya adalah badik atau pisau pendek. Senjata berbentuk pisau pendek ini dipercaya memiliki kekuatan mistis berdasarkan pola ukirannya. Selain itu, bandik kerap digunakan untuk pertempuran dan upacara. Dijeda sebentar dulu ya guys, sebelumnya kita mau nanya apakah kalian tahu apa saja kekayaan di Papua Barat? Batu bara endapannya ditemukan di distrik Paniai Barat, Siriwu, dan distrik lainnya di Kabupaten Paniai. Emas ditemukan di distrik Sugapa, Agisipa, Homeyo, Aradida, Embiandogo, Bogobaida, dan Paniai Barat. Besi ditemukan di puncak Chartens. Jumlah cadangan besi diperkirakan sebesar 4% dari tembaga dan perak. Batu kapur ditemukan di distrik Paniai Timur dalam jutaan meter persegi. Pasir kualin terdapat di distrik Paniai Barat. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya tersebut di atas masih sangat terbatas, kecuali bahan galian golongan C, batu kapur, dan pasir kualin, yang biasanya dimanfaatkan baik untuk pembangunan jalan dan jembatan, bangunan, maupun rumah-rumah penduduk. Untuk sumber daya lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Oke guys, terima kasih sudah mau mendengar apa saja kekayaan di suku Papua Barat. Kalian semua boleh melanjutkan video cerita karangannya lagi. Selamat menonton, menikmati, dan memahami videonya ya guys. Ya, kekayaan di suku Papua Barat. Kasih guys aja, kalau boleh tahu gimana caranya. Ya, bagaimana kalau kita rebut saja kekayaan di daerah mereka. Di suku kita sudah banyak sekali kekayaan, keberagaman, dan wilayah yang luas. Tanpa harus bekerja, suku ini sudah akan pasti. Dan kita hanya perlu melestarikan suku kita. Ya betul, kita harus lebih melestarikannya lagi. Tapi kita harus lebih berhati-hati dengan suku asing, karena bisa mengambil kekayaan di suku kita. Woi, siapa kok? Siapa sah? Kenalin saya dari suku seberang. Kok sini kalau hanya merebutkan kekayaan suku Sa. Lebih baik kok pergi saja, karena Sa tidak akan membagikan kekayaan kepada suku Sa kepada suku Ko. Jangan sekali mulut kok menjelek-jelekan suku Sa. Siapa kok? Kau hanya suku miskin, pemalas dan tidak mau kerja. Kawan kami, kok belum tahu sama kami. Setelah mereka semua beradu mulut, suasananya pun semakin panas antara suku asing dan suku Papua Barat saling menjelekan sukunya satu sama lain, sehingga menyebabkan kegaduhan, dorong-dorongan, dan pukul-pukulan antara suku asing dan suku Papua Barat. Tetapi tidak lama kemudian, ada salah satu warga yang memberitahu kepada ketua dan wakil suku adanya keributan antara suku Papua Barat dengan suku asing yang membuat warga tidak nyaman karena adanya keributan tahu ke balai suku Papua. Kemudian, setelah ketua dan wakil suku tahu bahwa ada keributan antara suku asing dan suku Papua Barat, sehingga membuat warga merasa tidak nyaman dengan kegaduhan tersebut, ketua dan wakil suku bergegas untuk memisahkan keributan antara suku asing dan suku Papua Barat agar tidak menyebabkan kegaduhan yang semakin parah dan tidak membuat warga merasa tidak nyaman dengan kegaduhan tersebut. Pada akhirnya, antara suku asing dan suku Papua Barat dibawa ke balai suku, dan mereka semua melakukan permusyawaratan agar bisa diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan dan tidak menyebabkan kegaduhan lagi yang membuat warga-warga merasa tidak nyaman dengan kegaduhan tersebut.
Pemusyawaratan sudah selesai, suku asing dan suku Papua Barat memutuskan untuk berdamai supaya tidak ada lagi pertengkaran kegaduhan sesama antar suku. Suku asing dan suku Papua Barat pun berdamai, mereka saling sapa menyapa, jika bertemu satu sama lain, mereka juga sering berbicara membicarakan banyak hal-hal yang menarik. Mereka juga sering bertukar cerita satu sama lain dan tertawa bareng. Apa sampai situ saja cerita karangannya? Terus bagaimana dengan suku asing dan suku Papua Barat? Apakah suku asing sudah memutuskan untuk tidak akan mengambil kekayaan di suku Papua? Terus bagaimana suku asing, apakah dia akan hidup miskin untuk selamanya? Tidak sampai situ saja cerita karangannya. Kalian penasaran ya guys? Bagaimana kelanjutannya suku asing dan suku Papua Barat? Oke lah, kalau kalian semua penasaran, kita simak video selanjutnya ya guys. Sampai selesai, oke. Sudah 3 bulan suku asing dan suku Papua Barat yang sudah berdamai saling bersatu dan saling dekat satu sama lain tiba-tiba. Sudah 1 bulan suku asing tidak pernah melewati suku Papua Barat, tidak berbicara, tidak saling menyapa, dan lain-lainnya. Di balik keasingannya antara suku asing dan suku Papua Barat, karena adanya suku asing yang masih menyimpan rasa egois, iri dan dengki terhadap suku Papua Barat, sehingga membuat mereka mempunyai rencana untuk ingin mencoba merebut kembali kekayaan yang dimiliki oleh suku Papua Barat. Karena keiri dengkiannya suku asing kepada suku Papua Barat, pada akhirnya suku asing benar-benar ingin menyerang suku Papua Barat. Supaya suku Papua Barat akan menyerah dan ingin memberikan semua kekayaan, lahan, dan keberagamannya kepada suku asing. Ketika semua peralatan, senjata, dan lain-lainnya untuk menyerang suku Papua Barat sudah siap, suku asing pun bergegas untuk mengatur strategis dan menyerang suku Papua Barat tanpa jejak dan tidak ketahuan oleh salah satu pasukan suku asing sedang melemparkan bom ke arah rumah warga di suku Papua Barat. Tetapi ada salah satu pasukan suku Papua Barat yang melihat kejadian itu. Semua ketika suku asing bermain curang di belakang. Salah satu pasukan suku Papua Barat pun yang melihat kejadian itu semua segera melaporkannya kepada kaptennya, yaitu kapten yang berjasa. Dan dipercaya oleh semua orang kalau dia adalah seseorang yang pantas untuk menjaga wilayah suku Papua Barat, atau bisa disebut juga tangan kanannya ketua dan wakil suku. Ketika kapten yang mendengar informasi dari pasukannya sukunya bahwa suku asing bermain curang di belakangnya, kapten pun segera bergegas menghampiri lokasi di mana terjadinya suku asing yang bermain curang di belakangnya, yaitu penyerangan secara diam-diam. Ketika kapten datang ke lokasi terjadi suku asing yang bermain curang dengan sukunya, kapten pun melihat semua apa saja yang dilakukan suku asing terhadap penyerangan ke suku Papua. Kapten berteriak dengan kencang, suku asing pun bingung dan panik, mereka berusaha untuk melarikan diri agar tidak diketahui siapa yang menyerang suku Papua Barat. Tetapi sayangnya kapten sudah melihat langsung dengan jelas bahwa suku asing menyerang suku Papua Barat dengan diam-diam. Bahkan ada salah satu pasukan dari suku asing yang meninggalkan jejak dengan adanya jejak telapak kaki yang terkena lumpur yang mengarah ke arah suku asing. Dengan adanya kejadian tersebut, kapten dan pasukannya merasa tidak terima karena suku asing sudah membuat salah satu warganya yang menjadi korban yang meninggal karena incaran penyerangan dari suku asing ke suku Papua Barat secara diam-diam. Kapten, pasukannya, beserta warga-warga Papua Barat lainnya berdiskusi dan mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya kepada suku asing yang sudah berkhianat dengan suku Papua Barat dan sudah menyerang suku Papua Barat dalam diam-diam. Setelah semuanya sudah siap, peralatan perang sudah siap, strategis untuk menyerang sudah siap, mereka pun tinggal mencari cara dan menentukan tanggal supaya pertempuran berlangsung tanpa hambatan dan suku asing bisa datang tanpa mengetahui rencana balas dendam suku Papua Barat terhadap suku asing tersebut. Ketua kapten berpura-pura masuk ke dalam wilayah suku asing dan bertemu dengan kapten suku asing dengan alasan ingin mengajak suku asing bermusyawarah ke sukunya. Suku asing pun setuju dan bisa dengan pertemuan itu. Tetapi dari pertemuan itu di sini, kapten dan pasukan mempunyai rencana dan berpikir kalau itu adalah kesempatan bagus untuk dia menyerang suku Papua Barat. Mereka tidak tahu kalau pertemuan itu diselenggarakan juga untuk membalaskan dendam Papua Barat terhadap perbuatan suku asing. Mereka pun saling mengatur strategis hari pertempuran pun
tiba. Ketua kapten adalah seseorang yang mempunyai sifat yang harmonis dan setia, bahkan sangat mencintai pasangannya. Sebelum berangkat berperang, Johannes berpamitan kepada sang istri yang sangat dia cintai bernama Ratu Leni Kusmawanti. Setelah Kapten Johannes selesai berpamitan kepada sang istri, Kapten Johannes pun bergegas pergi meninggalkan sang istri di rumah mereka, saling bertemu di pertengahan antara suku asing dan suku Papua Barat dengan tatapan tajam. Tidak sukanya suku asing kepada Papua Barat dan suku Papua Barat Yaije ingin membalaskan dendam ke suku asing. Keduanya saling membawa warga antar sukunya agar ikut serta berperang untuk membela suku sesama suku. Terima kasih Maitua. Maitua, saya ingin berangkat perang dulu ya. Burung cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya.